Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu bab 6 yang menjelaskan tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Ada yang tahu pengertian Rasul Ulul Azmi enggak? Bohong. Pasti kalian sudah tahu pengertian Rasul Ulul Azmi. Nah, di sini saya akan menerangkan ulang pengertian dari Rasul Ulul Azmi. Pengertian Rasul Ulul Azmi. Dari 25 Rasul yang wajib kita imani, terdapat 5 orang Rasul pilihan yang mendapat gelar Ulul Azmi. Kata Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab yaitu ulul yang artinya orang yang memiliki dan azmi yang artinya cita-cita yang mantap. Menurut Sirajuddin dalam buku Ensiklopedia Islam menyebutkan bahwa Ulul Azmi artinya orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Secara istilah, Ulul Azmi berarti Rasul-Rasul pilihan atau Nabi yang memiliki ketuhanan hati, lapang dada, dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Adapun Rasul-Rasul yang termasuk dalam Ulul Azmi adalah yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima yaitu Rasul kita, Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Rasul-Rasul yang termasuk dalam kelompok Ulul Azmi adalah orang yang memiliki ketabahan atau kesabaran yang luar biasa dan mempunyai ketetapan keteguhan hati sekalipun dengan susah payah dan sangat berat dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu Rasul Ulul Azmi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, tetapi yang beriman hanya 80 orang. Jumlah yang sangat tidak seimbang dengan lamanya berdakwah. Kendatipun setiap diajak dan diseru, telinga mereka selalu ditutup dengan jari-jarinya. Namun, Nabi Nuh alaihissalam dengan kesabaran dan ketabahannya tetap terus menyeru kaumnya agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya azab yang didatangkan oleh Allah berupa banjir besar dan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman, termasuk istri dan anaknya sendiri. Yang selanjutnya Rasul Ulul Azmi Nabi Ibrahim alaihissalam. Semenjak kecil, Nabi Ibrahim senang berdebat tentang ketuhanan, baik kepada orang tuanya maupun kaumnya. Kemudian, setelah remaja dan keberaniannya menghancurkan berhala atau patung-patung sesembahan kaumnya, hingga beliau dibakar dalam api yang sangat besar oleh Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu. Selanjutnya, setelah beliau berpindah ke Palestina, maka beliau melanjutkan dakwah kepada kaum Bani Israel, dan di kota ini pula beliau menikah dengan Siti Sarah dan Siti Hajar. Dengan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau sampai beberapa kali pulang pergi antara kota Palestina dan kota Bakkah, yaitu kota Makkah, yang jaraknya sangat jauh sekali. Perjalanan 1 bulan pergi dan 1 bulan pulang. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah membawa Siti Hajar dengan anaknya Ismail yang masih bayi ke tempat yang di situ tidak ada pepohonan, tidak ada air, tanahnya sangat tandus dan gersang untuk selanjutnya
diperintahkan Tuhan keduanya harus tinggal di tempat tersebut. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua adalah menyembelih putra kesayangannya Nabi Ismail, dan tentu hal ini suatu ujian yang paling berat bagi beliau. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga, sehingga Nabi Ibrahim harus ke Mekah lagi, adalah perintah membangun Baitullah, yakni Ka'bah, bersama anak beliau yaitu Nabi Ismail. Semua perintah Allah beliau laksanakan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, tetapi semuanya berujung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu Rasul Ulul Azmi, Nabi Musa alaihissalam. Seorang nabi yang diberikan kelebihan dapat berdialog langsung dengan Tuhan. Karenanya beliau diberi gelar Kalimullah. Kesabaran dan ketabahan Nabi Musa alaihissalam ini adalah karena pada zaman itu beliau harus berhadapan dengan seorang raja yang sangat kejam, dolim, dan bengis. Lebih dari itu, dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Jika tidak mau, pastilah mati dengannya. Raja tersebut yaitu Raja Fir'aun. Orang semacam inilah yang dihadapi oleh Nabi Musa. Namun dengan tongkatnya yang diberikan Allah sebagai mukjizat beliau, maka akhirnya Raja Fir'aun harus tenggelam bersama tentaranya di Laut Merah. Penderitaan yang pertama yang dialami oleh Nabi Musa adalah sewaktu beliau masih bayi. Oleh ibunya, Musa terpaksa harus dihanyutkan di sungai untuk menyelamatkan beliau dari undang-undang Fir'aun yang berisi setiap anak laki-laki yang lahir pada waktu itu harus dibunuh hidup-hidup. Ujian yang kedua, ketika Nabi Musa harus berhadapan dengan para tukang sihir. Perintah Tuhan selanjutnya adalah menyelamatkan Bani Israel yang sudah sekian lama menjadi budak Fir'aun untuk selanjutnya dibawa keluar kota Mesir. Sehingga pada saat itulah Raja Fir'aun bersama tentaranya mengejar sampai ke Laut Merah, dan ternyata hidup Fir'aun harus berakhir di Laut Merah tersebut. Yang selanjutnya yaitu Rasul Ulul Azmi, Nabi Isa alaihissalam. Nabi dan Rasul Ulul Azmi keempat yang juga tak kalah banyaknya tantangan dan halangan yang dialami beliau dalam berdakwah adalah Nabi Isa alaihissalam. Tantangan yang dihadapi Nabi Isa dalam menyampaikan dakwah adalah para pendeta Yahudi. Kaum Yahudi ini selalu menyulut api keangkuhan dan kesombongan, bahkan mendustakan ajaran beliau. Kendatipun Nabi Isa alaihissalam telah diberikan mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kebenaran dan kenabian beliau. Namun orang-orang Yahudi tetap membuat permusuhan, hingga akhirnya membuat fitnah kepada Raja Pilatus, penguasa Romawi pada saat itu. Maka dengan fitnah inilah Nabi Isa kemudian dibunuh dan disalib. Namun sebenarnya yang dibunuh atau disalib itu bukanlah Nabi Isa, melainkan Yahuda al-Asyuti, atau yang dikenal kita yaitu Yudas Iskariot, yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Yang selanjutnya yaitu Rasul Ulul Azmi, Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal 571 Masehi di kota Mekah, bertepatan dengan tahun gajah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah binti Abdul Muthalib. Ayahnya wafat ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan, sedangkan ibunya wafat ketika ia masih kecil. Nabi Muhammad SAW menikah pada usia 25 tahun dengan Siti Khadijah.
mereka dikaruniai beberapa anak, diantaranya adalah Ibrahim dan Fatimah. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun ketika menerima wahyu pertama, Quran Surat Al-Alaq di Gua Hiro. Pada awal dakwanya, hanya sedikit yang masuk Islam di samping Khadijah. Di antaranya ada sahabat Ali bin Abi Thalib dan disusul sahabat Zaid bin Harithah, bekas budak Nabi sendiri yang telah dimerdekakan. Kemudian disusul oleh sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Talqah bin Ubaidillah, sahabat Sa'ad bin Bil Waqqas, sahabat Zubair bin Awam, sahabat Abu Ubaid bin Jarrah, dan lain sebagainya. Mereka disebut As-Sabiqunal Awalun, yaitu sekelompok orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sebelum Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengalami tahun kesedihan, yaitu Amul Husni, karena ditinggal wafat oleh dua orang yang paling beliau sayang dan berperan besar dalam hidupnya, yaitu Siti Khadijah selaku istri beliau dan Abu Thalib selaku pamannya. Pada tahun itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar melakukan Isra dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut diturunkan perintah sholat 5 waktu. Jadi ketika Nabi Muhammad mengalami kesedihan itu, Allah mengajak Nabi Muhammad untuk Isra dan Mi'raj, itu untuk menghibur beliau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.